Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diahani Rizky Syafarulan, NIM 182140109. Dan nama saya Ayudita Wulandari, NIM 182140128. Di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Adapun pengertian dari algoritma Dijkstra adalah algoritma untuk mencari lintasan terpendek. Yang akan dipelajari pada modul ini ialah algoritma Dijkstra untuk menemukan pohon lintasan terpendek. Tujuannya, dengan menemukan pohon lintasan terpendeknya akan didapat pula lintasan terpendek dari setiap simpul ke simpul lainnya. Lintasan terpendek di sini merujuk pada bobot sisi. Pada algoritma Dijkstra, semua sisi diasumsikan tak negatif. Strategi dari Dijkstra adalah membangun pohon Dijkstra dimulai dari simpul S. Pada setiap iterasi, satu sisi ditambahkan sesuai dengan pembaruan bobot simpul yang paling kecil sampai semua simpul telah terpilih. Bobot simpul dari V dinotasikan dengan dis V adalah panjang lintasan terpendek dari akar menuju simpul tersebut. Langkah-langkah algoritma Dijkstra ialah sebagai berikut. Berikut adalah contoh algoritma Dijkstra. Carilah pohon lintasan terpendek yang berakar di A dari graf di bawah ini menggunakan algoritma Dijkstra. Karena pohon dimulai dari simpul A, maka dis A-nya ini ditandai dengan 0. Dan bobot sementara untuk simpul lainnya adalah infinity, ini B infinity, E infinity, D infinity, dan seterusnya. Nah, lanjut ke simpul yang terhubung dengan simpul A adalah simpul B. Simpul B dan simpul C yang terhubung dengan simpul A. Kedua simpul ini diberi bobot sesuai dengan jarak lintasan terpendek dari simpul A, yaitu dis B sama dengan 4, ini 4, dan dis C sama dengan 2. Bobot terkecil dimiliki oleh simpul C, sehingga sisi yang menjadi bagian dari pohon adalah sisi A, C. Selanjutnya ada 3 simpul yang terhubung dengan simpul A dan C, yaitu simpul B, D, dan simpul F. Pada langkah sebelumnya didapat dis B sama dengan 4. Ini. Perhatikan bahwa simpul C juga terhubung dengan simpul B. C dan B, ya. Sehingga dis B sama dengan min A, B, dan A, C, B sama dengan 3. Sedangkan dis D sama dengan 7. Dis D sama dengan 7. Dan dis F sama dengan 8. Simpul yang terhubung dengan simpul C dan B yaitu D, E, F. Pada langkah sebelumnya didapat dis D sama dengan 7 dan dis F sama dengan 8. Perhatikan bahwa simpul B juga terhubung dengan simpul D, sehingga dis D A, C, B, D, A, C, D sama dengan 7. Bobot dis E sama dengan 5. Bobot terkecil dimiliki oleh simpul E, maka sisi BE menjadi bagian dari pohon. Lanjut, simpul yang terhubung dengan simpul C dan E, yaitu simpul D, F, G. Pada langkah sebelumnya didapat dis D sama dengan 7 dan dis F sama dengan 8. Perhatikan bahwa simpul E juga terhubung dengan simpul F, sehingga dis F sama dengan min AC BEF,
ACF sama dengan 7. Jarak dis G sama dengan 10. Bobot terkecil dimiliki oleh simpul D dan F. Misalkan yang dipilih simpul D, maka sisi CD menjadi bagian dari pohon. Lanjut ke simpul yang terhubung dengan simpul C, D, E, yaitu simpul F dan G. Pada langkah sebelumnya didapat dis F sama dengan 7 dan dis G sama dengan 10. Perhatikan bahwa simpul D juga terhubung dengan simpul F, sehingga dis F sama dengan A, C, B, E, F. Dan A, C, D, F sama dengan 7. Bobot terkecil dimiliki oleh simpul F, maka sisi EF menjadi bagian dari pohon. Lanjut. Simpul yang terhubung dengan simpul E dan F yaitu simpul G. Pada langkah sebelumnya didapat dis G sama dengan 10. Perhatikan bahwa simpul F juga terhubung dengan simpul G, sehingga dis F sama dengan AC, B, E, F, G. Dan AC, B, E, G sama dengan 10. Maka yang menjadi bagian dari pohon adalah sisi E, G menjadi bagian dari pohon. Karena semua simpul telah dikunjungi, algoritma selesai dengan hasil pohon lintasan terpendek dari simpul A. Jarak terkecil dimiliki oleh simpul B, maka sisi B, C menjadi bagian dari pohon. Pohon Dijkstra yang didapat memberikan informasi mengenai lintasan terpendek dari simpul A menuju simpul lainnya. Dari pohon tersebut juga dapat diketahui jarak terpendek antara simpul satu dengan simpul lainnya, tetapi melalui perhitungan terlebih dahulu di sini.